obatnya. Betul, betul sekali. Ya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Indra. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Indra di Gebang. Itu ada sebuah hadis, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang dimaksud obat itu tadi, kadang obat itu tidak melulu di kesembuhan, Pak. Menurut kacamata zahir, tidak di kesembuhan. Kematian juga itu adalah sebuah kesembuhan. Gitu. Ya, gitu. Jadi yang dimaksud likulli da'in dawaun ini, setiap penyakit itu ada obatnya, itu bukan tok wis lara untuk kemudian makan terasi gitu disumpelin kemudian jadi waras. Itu tidak melulu itu saja. Ketika dia sudah berobat kemudian kematian menjemputnya, dan itu juga sama namanya kesembuhan. Nah, gitu. Jadi kesembuhan itu bisa jadi kesembuhan yang memang sembuh, kemudian ada kesembuhan dan memang rahasia Allah suruh kesembuhannya dengan kematian itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nambahin mungkin. Cukup sama. Oke, itu ya Ibu Indra, bahwa obat itu ternyata bentuknya juga bisa kematian untuk mengakhiri penderitaan penyakitnya. Tapi itu alternatif terakhir kayaknya. Paling maksimal itu ya. Baik. Saya teringat salah satu dosen saya pernah bercerita seperti ini, Pak, bahwa dia seorang non muslim, dia Protestan. Dia sudah hampir 10 tahun tidak punya anak. Tapi dia tidak berobat medis. Dia berobat ke pesantren Tebu Ireng dan akhirnya sekarang anaknya 3. Nah, hal-hal seperti ini juga kan tidak bisa dijelaskan juga secara medis ya, Pak. Karena dengan orang yang berbeda keyakinan, terus dia dalam tanda kutip berobat di pesantren yang notabene berbeda keyakinan juga, gitu. Tapi ternyata dilimpahkan juga kepercayaan dari Allah, misalkan untuk akhirnya diberikan momongan gitu ya, Pak ya. Nah, artinya memang penyembuhan ini bisa karena sugesti dan juga karena rahmat dari Allah juga gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya sugesti saja atau keyakinan saja, itu ada rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Nah, itu. Jadi fungsi Al-Qur'an itu tadi sebagai syifa wa rahmah. Jadi kesembuhan-kesembuhan yang lain ya sugesti itu maksudnya ke rahmat juga lah, keyakinan itu ya. Gitu, karena tidak bisa kasat mata. Iya, kasat mata. Baik. Kembali ada telepon yang masuk di line 0231 849 3259. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Iin di Karanganyar Kota Cirebon. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayat semua, iya. Ya, paling ada syarat-syarat yang lain. Jadi, baik, ya. Iya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk Iin. Waalaikumsalam. Nah, ini baru saya mau tanyain, bagaimana kalau misalkan dengan paranormal yang menyebutkan juga ayat-ayat suci Al-Qur'an, ternyata ditanyakan juga. Silakan jawabannya. Jadi ini, Pak. Pertanyaan ini lebih tepatnya dijawab oleh Kang Sahrudin, karena Kang Sahrudin sendiri ini pelaku paranormal. Jadi ini lebih tepat sekali, barangkali punya keluhan. Nah, ini lebih tepat sekali, makanya ngambil temanya atau judulnya Al-Quran sebagai obat. Monggo Kang Sahrudin. Bagaimana paranormal dari sisi paranormal? Berat sekali nih paranormal ini. Masya Allah. Enggak seperti itu. Ibu Iin tadi untuk membedakan mana orang pintar, mana kiai sungguhan. Satu dulu nih. Sebelumnya kita jangan gampang menilai orang, gitu Mbak ya. Gampang menilai orang ini musyrik nih, ini tidak. Kadang untuk perkara hal yang musyrik, kadang orang ini salah mengartikannya Pak, tentang perkara musyrik.
Musyrik itu katanya, ada sebagian mengatakan musyrik itu meminta kepada selain Allah itu musyrik. Lah kalau menurut saya itu tidak seperti itu. Kenapa sebabnya? Ketika anak jaluk duit ning wong tuane, kan gitu Pak. Ketika anak minta uang kepada orang tuanya, apakah itu disebut musyrik? Itu juga tidak. Tidak seperti itu. Musyrik adalah ketika kita menyembah kepada selain Allah. Nah, untuk yang Ibu Iin di Karanganyar tadi ya, di Kota Cirebon Pak. Iya. Cirebon. Ya, Ibu Iin mengatakan untuk membedakan mana penyembuh yang benar-benar ulama, mana yang tidak, yang dilihat saja bahasanya, Bu. Gitu. Kalau bahasa Fatihah iku lempeng, ya, gitu. Sifatul hurufnya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, nah itu berarti insya Allah lempeng. Seperti itu. Kalau ya mohon maaf, banyak yang belum lempeng di sifatul huruf, makhorijul hurufnya, ya berarti Ibu harus pikir-pikir lagi. Diragukan ya. Ya, tapi tidak boleh menilai ini jelek, ini tidak boleh, karena penilaian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang bisa menilai itu. Mungkin itu cukup puas, Bu. Jadi lihat saja di makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, di tajwidnya, bacaannya baik atau tidak. Karena sama-sama memakai Al-Qur'an, Pak. Gitu. Ya, mungkin semoga Ibu puas dengan pertanyaan jawaban dari saya. Jangan sampai saya harus menilai yang pakai subuh itu jelek, musyrik. Saya nggak mau begitu, Bu. Nah, semoga Ibu lihat di makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan tajwidnya dilihat seperti itu. Dan mumpung ada pertanyaan Ibu In, maaf nih, saya nanya juga ke Kang. Pertanyaan tambahan. Jeruk ini. Jadi gini Pak, Kang Sarudin. Kang Sarudin kan punya pondok pesantren. Iya. Iya. Plus bahasa sekarang paranormal atau supernatural. Jangan paranormal, Pak. Lama-lama saya bisa abnormal ini. Dan sudah banyak yang istilahnya melalui sababiyah Kang Sarudin ini bisa sembuh Pak. Alhamdulillah. Hanya saya mengamati ketika seorang kiai, seorang ustadz buka majelis taklim, buka pesantren, segitu banyak santri yang nimba ilmu di situ, kemudian punya sampingan buka Al-Hikmah seperti Kang Sarudin. Ini biasanya pendidikan tujuan awal dakwanya ini lalai dengan Pengobatannya. pasien yang begitu banyak. Nah, bagaimana nih menyikapi ini? Jangan sampai terjadi sama Kang Sarudin. Iya, tujuannya dakwah, iya, sehingga terlalaikan oleh banyaknya pasien. Iya. Kayak yang di Jawa Timur. Iya, karena sebutkan. Iya. Ada. Iya kan? Ada. Atau di tempat yang lain. Iya. Iya. Sederhana, ya, itu saja, Pak. ya. Mungkin sederhananya Pak Nasir ini, Ustadz Nasir ini nanya kepada saya, bagaimana menanggapi itu semua gitu kan. Saya niat ngaji Pak, gitu. Jadi apapun yang saya lakukan ketika ada orang yang datang, seperti seseorang lah atau mbak-mbaknya itu datang ketika mohon doa atau mohon penyembuhan atau sababiyah lah apa saja itu, saya niati ngaji. Jadi sehingga ngaji saya jalan semua, alhamdulillah. Ngajar anak santri jalan, Alhamdulillah. kemudian ada melayani tamu juga jalan. Tapi ini mohon maaf Pak, Bapak ngomongnya seperti itu, jadi bukan promosi saya. Emang kebetulan Kebetulan ya. Jadi diniati. Tanya seperti itu, Pak. Mumpung inget ini. Iya. Jawabannya seperti apa? Diniati. Tapi bukan yang mendalam isi hatinya Pak Kang Sarudin ini. Diniati belajar. Pokoknya diniati ngaji, apapun itu diniati ngaji. Usaha pun diniati ngaji. Karena ketika ngaji, ketika ada kesalahan pun namanya juga orang yang thalabul ilmi, orang yang sedang belajar, tidak dihukumi berdosa orang belajar itu. Gitu. Tapi ya kalau sudah salah masih melakukan kesalahan ya itu berdosa. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang jelas ya. Baik. Dan tidak ada metode nyebur ke laut, nyelam nggak tanpa tabung oksigen ya Pak ya? Oh iya. Tadi pengen tahu saya itu nyelamnya itu nyari apa? Baik. Ya, pendengar, kita masih di Dialog Ramadan dan tema kita adalah Al-Quran sebagai obat. Ada Pak Sarudin dan juga Abdul Nazir, beliau dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
Dan terima kasih buat yang sudah masuk tadi, Bu Indra dan juga Mbak Izin ya, yang sudah bertanya. Tadi kita masih dimensi obat secara lahir nih Pak, ya, dari beberapa pertanyaan ini. Nah, bagaimana jika misalkan di masa pandemi COVID-19 ini ada orang-orang yang kurang beruntung dengan di PHK karena perusahaannya memang harus mem-PHK-kan pekerjanya. Akhirnya yang timbul mungkin bukan hanya penyakit lahir gitu ya, Pak, pusing apa segala macam, lemas dan segala macam, tapi juga stres gitu. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan Al-Quran sebagai obat? Ini pasti kan kalau orang biasanya pengen penyembuhan itu cepat. Instan. Kita sakit kepala pengen obat yang sekali minum ya udah selesai penyakit. Bagaimana dengan penyakit psikis atau mental atau hati seperti ini, Pak? Ya. Nanti ada dua dari Al-Quran dan nanti ada pesan, karena guru itu juga penting juga Pak ya, atau pesan orang-orang tua kita dulu. Konsep Al-Quran ketika menghadapi pandemi corona, terutama psikis ini, banyak orang, ya mohon maaf Pak, dari Ramadan pertama sampai Ramadan yang ke-11 kemarin, masalah orang yang datang kepada saya itu kebanyakan rumah tangga Pak. Gitu. Betul ya? Iya, itu alam bisa. Kenapa? Ini pandemi ini telah menjajah semuanya, yang tak pendidikan sampai rumah tangga orang juga dijajah. Semua sektor ekonomi. Iya, macam-macam orang. Nah, yang pertama ketika untuk mengobati psikis kejiwaan itu bagaimana Al-Quran, di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka akan dijadikan oleh Allah jalan keluar untuknya. Jadi jalan keluar menghadapi permasalahan seperti PSBB sekarang ini, lockdown sekarang ini, berpusing semua sekarang ini. Rahasianya adalah sabar dan jembar, Pak. Sabar itu apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika orang itu sabar, maka dinaungi oleh Allah. Jadi ibaratkan ada payung, kemudian orangnya di bawah ini, selama dia sabar, dinaungi oleh Allah. Doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jembar itu bagaimana sih? Jembar itu ususnya dawa Pak. Jembar itu lapang dada. Lapang dada itu seperti apa? Legowo itu seperti apa? Kita sudah berusaha nyari pekerjaan nggak dapat, nyari ini nggak dapat, sulit susah, akhirnya tawakal. Kalau sudah tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Bukan manusia yang ngopeni kita Pak, kalau kita mau yakin, tapi Allah yang mau ngopeni kita. Insya Allah seperti itu Pak. Jadi harus bagaimana menghadapi seperti keadaan psikis kejiwaan, pengen jalan keluar dalam permasalahan hidup, ya harus wa may yattaqillah, harus bertakwa kepada Allah. Terus harus ingat, ketika dalam kesulitan, konsep Al-Quran dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Setiap sulit pasti ada mudah. Jadi kemudahan itu, ini kita seperti berputar dalam sebuah labirin mencari titik kemudahan. Jalan keluar seperti itu Pak. Jadi sulit itu ada kemudahan. Ketika kita sedang kesulitan, maka carilah kemudahan itu. Karena Al-Quran itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sulit pasti ada mudah. Carilah titik mana ada kemudahan itu tadi. Satu paket. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nanti kalau kamu mudah akan menemukan juga kesulitan. Nah, bagaimana fungsi dan bagaimana fungsi Al-Quran ketika seorang hamba, seorang manusia mengalami hal psikis, udah panas hati, panas otak, apakah ada surat yang bisa dibaca gitu yang lebih menenteramkan hati di sini Pak? Untuk minimalnya bikin tenang dulu lah, walaupun mungkin belum bisa kerja lagi karena di PHK misalkan, itu secara psikis. Jadi begini Pak, terkait dengan hal ini. Ya sebentar. Maksud Mas Rian ini umpamanya ayat pengasihan itu apa? Kayak yang bikin adem lah. Bikin adem ini apa seperti itu? Secara psikis. Enggak panas ya. Secara psikis ya. Jadi ayat atau surat apa? Ayat atau surat ini nanti bicaranya kasar saja nanti. Hanya begini Pak. Yang pertama tadi bahwa yang namanya Al-Quran merupakan syifa bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak mengimani, yang masih ragu dengan Al-Quran, mohon maaf,
ketika diterjang badai pandemi yang ada hanyalah stres. Tapi ketika kita yakin bahwa ini sudah merupakan qadrullah, ketentuan Allah, ya, kita sudah berusaha secara lahir, kita sudah nyari usaha yang lain, secara batin kita sudah berdoa, sudah maksimal, insya Allah di balik daripada ini ada hikmah. Itu mungkin bagi orang yang beriman. Cuma permasalahannya bagi orang-orang yang masih ragu. Padahal yang namanya Al-Quran itu la raiba fiha, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Oleh karena itu bagi orang-orang yang istilahnya beriman dalam kondisi seperti ini, insya Allah Pak, tidak terlalu stres. Sebab di balik daripada ini pasti ada hikmah. Skenario Allah pasti yang terbaik buat orang-orang yang beriman. Baik. Sebelum kita lanjutkan ini dijawab oleh Pak Syahruddin, ada telepon? Ya. Oke, ternyata terputus. Baik, mungkin dilanjutkan oleh Pak Syahruddin. Ada syair Jawa itu seperti ini untuk ngobatin stres, Pak, ya. Tombo ati iku lima warnane, siji maca Quran ngangen ing maknane, kapindone salat wektu lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping pate weteng kudu betah luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah suwijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah ta'ala ngijabahi. Al-Quran adalah obatnya hati, ya. Hati ini adalah jiwa dalam kita. Belum pernah kita ketemu sama hati kita sendiri, belum pernah kita itu ketemu dengan jiwa kita sendiri. Supaya dia tentram, tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Zikir itu adalah ingat. Cara kita ingat kepada Allah ketika baca Al-Quran termasuk juga ingat kepada Allah. Ketika berzikir itu juga termasuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, supaya tenang. Membaca Al-Quran, baik itu dia mengerti maknanya atau tidak mengerti maknanya, membaca Al-Quran adalah sebuah energi yang sangat hebat untuk ketentraman hati kita. Oke, baik. Nah, sekarang kembali ada yang masuk di nomor teleponnya RRI Cirebon. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, dengan Bapak Fajar di Indramayu. Silakan pertanyaannya Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asmaul Husna itu ya. Ya. Maksudnya membuat tenang nggak sama Bapak ini? Membuat tenang nggak? Oke, baik. Terburu-buru Pak Fajar. Ya, apa arti amalan itu? Mungkin seperti itulah sekali garis besar. Maka ya Aziz itu Ya, Wahidat Aziz. yang mulia. Ya Ghafar Wahidat pengampun. Pengampun. Kalau kita lihat dua kalimat Asmaul Husna ini tadi, ini sebenarnya ya sangat bagus sekali. Kalau mungkin dalam dunia, kalau mohon maaf, kalau masuk ke dunia supranatural ada energi yang bagus ini. Tapi kok membuat kenapa dia tidak tenang? Bisa jadi salah tujuannya. Ketidaktenangan itu bisa jadi salah tujuan. Kalau Bapak atau Bapak-bapak di sini atau para pendengar pernah melihat orang lagi lelakon, kemudian kenapa bisa jadi stres? Karena salah tujuannya. Tujuannya mungkin pengen hebat, tujuannya pengen anti bacok. Kok kita lari pembahasan ke seperti ini, Pak ya? Pengembangannya jadi seperti ini. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Bapak Fajar yang ada di Indramayu tadi, jadi Bapak luruskan niatnya dulu, Pak. Kok pikiran kita kok nggak tenang? Karena mungkin Bapak pengennya instan dari amal-amalan itu tadi, pengennya cepat dikabul sama Allah, atau bisa jadi salah di tujuannya. Bagaimana Bapak supaya tenang? Bapak coba ketika malam itu istighraq, Pak. Istighraq itu bagaimana mengosongkan pikirannya dari hal keduniaan. Betul-betul
madep tawajuh kepada Allah. Ingatnya sama Allah udah satu seperti itu. Bagaimana zikirnya? Boleh baca istighfar, sholawat, la ilaha illallah boleh. Ya, itu saran saya seperti itu Pak supaya Bapak tenang. Nah, seperti itu. Ada tambahan dari Pak Abdul Nasir? Ya, Cukup, baik. Nah, pengen ngobrol-ngobrol lebih lama sebenarnya, tapi ternyata waktu juga. Iya, Masya Allah. Yang Terima kasih, Mas mengakhiri Ian. obrolan kita, baik. Dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bu Indra, Mbak Iin dan juga Pak Fajar ataupun juga dari Pak Ami di WA. Mudah-mudahan saja jawaban ini tidak memuaskan dan nanti bisa digali lebih lanjut sumber-sumbernya ya Pak. Ya? Amin. Baik, yang pasti mudah-mudahan saja ini tema kita menjadi penyadar kita bahwa Al-Quran tetap menjadi acuan utama untuk umat muslim, apalagi bisa dijadikan segala sesuatunya bagi obat juga, batin maupun medis. Baik, terima kasih Pak Syarudin, terima kasih Pak Abdul Nazir sore hari ini bisa ngobrol-ngobrol di Dialog Ramadan. Mudah-mudahan saja ini membawa hal yang positif ya untuk pendengar. Amin, amin. Dan sampai di sini juga pendengar, Rian membawakan Dialog Ramadan untuk edisi Sabtu ini 9 Mei 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.